Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, mahasiswi Universitas Islam Kiai Ahmad Muzakkishah, program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang mana video kali ini akan membahas ulang materi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Dalam materi tersebut ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hadis sahih, yang kedua adalah hadis hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Maksud dari materi pembagian hadis berdasarkan kualitasnya itu apa? Yaitu kita akan menilai sejauh mana hadis tersebut bisa dijadikan hujjah atau dalil dalam ajaran Islam, terutama dalam bidang hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang hadis sahih, yang mana hadis sahih ini adalah hadis yang paling tinggi derajatnya atau kedudukannya setelah Al-Quran, dan juga dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam ajaran Islam, terutama dalam bidang hukum. Karena kenapa? Karena sanadnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW, yakni semua perawi dalam hadis tersebut harus bertemu secara langsung atau mendengar langsung dari gurunya, mulai dari perawi terakhir hingga Rasulullah SAW. Dan juga perawi dalam hadis sahih harus adil, yang mana adil di sini adalah muslim, baligh, berakal sehat, tidak fasik, dan juga menjaga diri dari dosa besar dan kuat hafalannya. Dan juga perawi dalam hadis sahih harus memiliki dobit, yakni kuat hafalannya, agar perawi tersebut tidak salah atau lupa dalam mencatat hadis tersebut. Hadis sahih juga tidak boleh syadz, yakni bertentangan dengan riwayat lain baik dari sisi perawi atau jumlah perawinya. Hadis sahih juga tidak illat, yakni cacat, seperti kesalahan dalam penyebutan sanadnya atau kesalahan dalam menulis teks hadis tersebut. Hadis sahih dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis sahih li dzati, dan yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Yang mana kalau hadis sahih li dzati yaitu kuat dengan dirinya sendiri tanpa perawi lain, tanpa dikuatkan oleh hadis lain, sedangkan sahih li ghairihi yaitu dikuatkan oleh perawi lain atau hadis lain. Dan yang kedua kita akan membahas tentang hadis hasan, yang mana hasan berarti baik. Dan juga hadis hasan ini hampir sama dengan hadis sahih, namun ketelitian dalam perawi hadis hasan ini tidak sekuat perawi dalam hadis sahih. Hadis hasan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadis hasan li dzati, dan yang kedua hadis hasan li ghairihi. Yang mana hadis hasan li dzati yaitu hasan dengan dirinya sendiri tanpa diperkuat oleh hadis lain, sedangkan hadis hasan li ghairihi yaitu pada dasarnya adalah hadis dhaif, namun diperkuat oleh perawi lain atau hadis lain, sehingga derajatnya menjadi hadis hasan li dzati. Hadis hasan juga bisa dijadikan hujjah ataupun dalil. Dan yang ketiga kita akan membahas hadis dhaif. Dhaif yang berarti lemah. Nah, juga hadis dhaif tidak memenuhi syarat seperti hadis sahih ataupun hadis hasan. Artinya dalam sanad ataupun matanya terdapat kekurangan, seperti halnya perawinya tidak adil, perawinya lemah dalam hafalannya, dan juga sanadnya terputus. Macam-macam hadis dhaif. Yang pertama, dhaif karena sanadnya terputus atau tidak tersambung, seperti halnya perawi menyebutkan langsung Rasulullah SAW bersabda, yakni perawi tersebut tidak menyebutkan perawi-perawi sebelumnya. Dan yang kedua ada dhaif karena kelemahan perawi, yaitu perawinya tidak kuat dalam hafalannya, juga perawinya itu berdusta atau perawinya melakukan dosa-dosa besar. Dan yang ketiga dhaif karena cacat dalam matannya, seperti halnya bertentangan dengan hadis-hadis lain yang perawinya lebih kuat, dan juga hadis tersebut
dibuat-buat ataupun palsu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.